kita dalam mengakhiri tahun 2024. Kita akan buka bersama dalam kitab Yesaya pasal 40. Kitab Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-31. Yesaya 40 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-41. Dan sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan ini, mari kita tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk mengakhiri tahun 2024, kami akan belajar memahami tentang kasih dan perlindungan bagi kami. Pertolongan dan kuasa menaungi kami yang membuat kami ada dan kami hendak mengakhiri tahun 2024. Untuk memahami dan mengenal firman, kami butuh kuasa Roh Kudus untuk memahami, membuat kami memahami. Kami butuh kekuatan daripada-Mu sebagai pemberita maupun pendengar, untuk kami dikuatkan oleh Engkau ya Allah, sehingga firman ini benar-benar menjadi kesukaan bagi kami dan benar-benar kami mengerti tentang kasih dan anugerah. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami supaya kami dikuatkan oleh karena firman. Bersabarlah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Yesaya 40 ayat 12 sampai ayat yang ke-31 saya akan bacakan untuk kita sekalian sesuai dengan Alkitab bacaan terbaru, edisi terbaru. Dengan perikop siapa yang setara dengan Tuhan, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkalnya, menakar debu tanah dengan sukat, menimbang gunung-gunung dengan neraca atau bukit-bukit dengan timbangan. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihatnya? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Siapa yang mengejar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa yang mengajarkan dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa bagaikan setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi untuk kayu api, dan mata satwanya tidak mencukupi untuk kurban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya, dan mereka dianggapnya hampa dan sia-sia belaka. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Dengan patungkah tukang besi menuangnya, dan pandai emas melapisinya dengan emas dan membuat rantai-rantai perak untuknya? Orang yang mendirikan patung kayu memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak akan goyah. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari semula? Tidakkah kamu mengerti bagaimana dasar bumi diletakkan? Dialah yang bertakhta di atas lingkaran bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dialah yang membentangkan langit seperti kayu, dan memasangnya seperti lem kemah untuk di bumi. Dialah yang membuat pembesar-pembesar menjadi tiada,
dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia belaka. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Ia langsung meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, siakan akan aku setara dengannya. Firman yang Maha Kudus, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua binatang itu dan membawa segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka semua. Oleh sebab yang Maha Kuasa dan Maha Kuat, tak satu pun yang tak ada. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku diabaikan awakmu. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung-ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lesu, taruna-taruna jatuh tersanggung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan bagian firman Tuhan dan mau melakukannya dengan hidup kita hari lepas hari. Shalom. Hari ini kita sibuk dengan pekerjaan masing-masing, dengan segala pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Namun hari ini ketemu semua berkumpul, lalu ketemu bisa lihat sebelah dan sebelah sambil berkata, ternyata kita sudah mengakhiri tahun 2024. Tuhan telah menolong kita, Tuhan telah menjaga kita, Tuhan telah menyertai kita, Tuhan telah memberkati kita dalam seluruh perjalanan panjang yang kita jalani, dan kita masih ada sampai saat ini. Itulah sebabnya dalam bacaan ini kita akan ada dalam sebuah catatan tema, Tuhan ialah Allah yang kekal. Tuhan ialah Allah yang kekal. Bapak Ibu, dalam pengamatan tentang burung Raja Wali, umur burung Raja Wali bisa sampai 70 bahkan 120 tahun. Tapi sesungguhnya ketika dia berumur 42 tahun, burung Raja Wali akan mengalami suatu masa yang sulit bagi telinga. Dia akan berusaha untuk membuat sarang di tempat yang sangat tinggi. Kemudian dia akan tinggal mematuk-matuk apa yang kuat di tempat itu supaya paruhnya bisa lepas dan paruhnya akan tumbuh yang baru. Setelah paruhnya tumbuh, dia akan berusaha untuk mencabut kuku-kukunya supaya kuku-kukunya itu juga bisa terlepas dan tumbuh yang baru. Setelah kedua paruh dan kukunya lepas, maka dia akan melakukan sebuah tindakan lain, berusaha mencabut semua bulu-bulunya, lalu sampai bulunya habis dan tumbuh bulu-bulu yang baru. Dan dalam situasi itu selanjutnya, ia mampu dan kuat lagi, bisa terbang dan melakukan apa yang kuat pada usia 70 sampai 120 tahun. Sesungguhnya kita ada dan kita hidup dalam sebuah pergumulan hidup yang panjang,
tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2024 kita ada dan kita menjalani semua itu dalam ruang umur kita yang begitu sulit. Kadang-kadang kita bisa lelah, kadang-kadang kita bisa menangis, kadang-kadang kita bisa gembira, bahagia, tapi kadang-kadang kita merasa kita tersisih dan tidak punya arti apa-apa. Orang Israel mengalami sebuah situasi yang sulit ketika mereka ada dan tinggal di pembuangan Babel. Kehidupan yang terhambat, segala pergumulan yang mereka hadapi menjadi hal yang begitu membuat mereka merasa bahwa kehidupan mereka tidak ada gunanya. Kalau kita lihat bacaan ini, hampir semua merupakan sebuah curhatan umat Israel yang disampaikan karena mereka merasakan hidup mereka tidak berarti. Umat Israel merasakan bahwa Allah telah meninggalkan mereka. Mereka merasakan bahwa Allah mengabaikan mereka. Ayat 27 dari bacaan ini. Hatiku tersembunyi dari Tuhan dan hakku diabaikan Allah. Seakan-akan Allah tidak mengindahkan mereka, mengabaikan mereka dalam segala hal yang mereka jalani. Di tengah-tengah peristiwa yang membuat mereka tidak kuat dan tertahan terhadap segala pergumulan yang ada, Yesaya tampil dan memberikan sebuah pengharapan kepada mereka bahwa siapa yang bisa menyelidiki keputusan Allah, siapa yang bisa membuat Allah merasakan bahwa Allah itu benar-benar mengabaikan dirinya. Siapa yang bisa mengukur segala macam hal yang ada di tengah-tengah dunia. Dalam ayat 12, menakar air, mengukur langit dengan jengkalnya, menakar debu dengan tanah, dengan sukat, menimbung gunung-gunung dengan neraca, atau menimbang bukit-bukit dengan timbangan. Tidak ada orang yang mampu melakukannya. Semua itu disampaikan oleh Nabi Yesaya untuk mereka bisa memahami bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Israel tidak pernah menyadari bahwa oleh karena kelakuan dan tindakan mereka diabaikan oleh Allah. Oleh karena pelanggaran yang mereka lakukan, mereka harus dibuang sebagai sebuah didikan untuk mereka menyadari akan segala perjalanan kehidupan yang mereka lalui. Dan Israel dituntut untuk memahami kasih setia Allah yang besar di tengah-tengah hidup mereka. Itulah sebabnya dalam ungkapan Yesaya, ia mengajak semua orang untuk tetap memahami dan mengenal Allah sebagai Allah yang kekal, Allah yang sanggup untuk menjaga, melindungi, dan menyertai mereka. Ayat 28 dalam bacaan dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Ia tidak terselang pengertian. Dia memberikan kekuatan kepada yang telah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dalam kondisi dan keadaan orang-orang Israel yang mengalami situasi yang sulit, Yesaya mengajak mereka untuk mengetahui dan memahami bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menuntun dan menjaga mereka. Tuhan yang memberi mereka kehidupan, Tuhan yang memberi mereka kekuatan, Tuhan yang memberikan apa yang membuat mereka bisa hidup dan menjalani semua proses itu sampai selama-lamanya. Tadi malam kemarin kami ikut Natal Pemda dan TNI Polri serta masyarakat Provinsi Papua Barat. Kebetulan pastor
John Benai yang menjadi pengkhotbah, dia bilang, coba ketemu balik buka ke kiri kanan dan bilang, jangan sombong, karena ketemu napas ini Tuhan kasih pinjam untuk ketemu. Kadang-kadang kita merasa hebat dan luar biasa. Kalau bukan saya, kok tidak ada apa-apanya. Untung-untung saya yang tolong kau, jadi kau masih bisa berdiri sampai sekarang. Lalu coba kita bilang, sesungguhnya ketemu napas itu Tuhan kasih pinjam untuk ketemu. Kalau dia kasih pinjam napas itu, atau semua sudah. Bahkan Yesaya mengungkapkan bahwa kasih setia Tuhan tetap ada dan tetap menjadi bagian kehidupan setiap orang. Ia tidak pernah lelah. Setiap hari kita tidur dan terlelap, tapi pagi Tuhan tidak pernah lelah dan Tuhan kasih bangun kita, lalu kita bisa terjaga, merasakan bahwa ternyata kita masih hidup sampai saat ini. Coba Bapak Ibu kita membayangkan, kalau Tuhan dia lelah, dia tidur, dia lupa bangun pagi-pagi, betul semua telah bangun, karena dia terkasih bangun ke orang, maka betul semua tidur dan lebu. Jemaat Ibadah Malanu ada 1.800-an jiwa. Kalau semua tidur Tuhan lelah tidak kasih bangun kotor, semua berarti jemaat Ibadah berada. Tapi karena Tuhan tidak pernah lelah, dia tidak pernah berpikir bahwa dia mengabaikan kita dan meninggalkan kita, tapi dia menjaga dan menyertai kita dalam seluruh perjalanan yang kita hadapi. Dan sampai hari ini dia masih memberi hidup itu bagi kita. Sambil mengajak orang Israel ketika mereka dalam satu perjalanan panjang, ketika hendak bergerak melawan orang Filistin, Tuhan berperkara dan orang Israel menang. Dia ambil batu antara Mispa dan Yesana, terus dia bilang ke orang Israel, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau ketemu hidup ini ketemu anggap bahwa ketemu yang atur semuanya, kasihan. Tuhan yang mengatur dan Tuhan memberi segala sesuatu yang menjadi keinginan, harapan kita di tengah-tengah hidup ini. Ia tidak pernah lelah, ia kekal, ia kuat, dan ia memberikan apa yang menjadi pengharapan kita di tengah-tengah hidup ini. Dan ketika kita ada dalam segala situasi, dia menolong kita sampai saat ini. Dalam ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Kita tidak bisa sembunyi tentang apa yang kita alami. Kadang-kadang kita dalam suatu situasi yang begitu sulit, lalu ketika tiba-tiba kita kuat dan kita merasa bahwa ada sesuatu yang membuat kita mampu, maka kita akan berkata, memang Tuhan itu dia baik, sehingga kita dan saya masih ada dan mampu sampai sini. Tuhan akan membuat kita ada dan berjalan dalam sebuah kehidupan yang kita jalani, dan Ia sanggup memberkati, menolong dan menuntun kita. Mungkin saja kita seperti orang Israel, Tuhan bersuara tantangan banyak. Tuhan, saya punya keinginan begini tidak pernah tercapai. Tuhan, buat saya begini-begini. Mungkinkah kita pernah berpikir bahwa kalau kita masih diberi napas oleh Tuhan, itu berarti Tuhan masih memberi kita hidup dan memberi kesempatan menikmati apa yang kita nikmati di tengah-tengah dunia ini. Sebab sesungguhnya benar apa dikatakan pastor, Tuhan kasih pinjam napas untuk kita. Jangan terlalu kita sombong dengan apa yang ada pada kita, tapi Dia kasih napas. Kalau Dia ambil napas itu, kita mau bikin apa? Segala keputusan ada pada Dia. Dia yang punya segala-galanya. Kadang-kadang kematian datang tiba-tiba. Tuhan tadi itu Tuhan masuk dulu cerita-cerita bahwa tiba-tiba disematikan. Karena memang Tuhan kenapa jadi ditarik akan kembali mau bikin apa? Itu keputusan.
Tetapi Yesaya mengajak kita semua untuk memahami bahwa mata Tuhan tidak terlelap. Ia tidak pernah lelah. Ia setia menjaga dan menyertai kita dalam seluruh pergumulan hidup kita. Dan bukti dari semua itu, hari ini ketemu semua masih ada dan berlapas. Hari ini ketemu semua datang, lalu ketemu bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini ketemu mau kunci tahun ini. Saya ulangi lagi, hari ini ketemu semua datang dengan 1000 syukur, 1.000.000 pengucapan syukur kita ketemu mau kunci tahun ini. Tapi saya mau bilang lagi, besok jangan lupa bahwa ketemu kunci, ketemu harus buka kunci, buka tahun lagi. Ketemu semua tidak mau terkunci toh. Ketika ketemu kunci tahun, mari ketemu buka tahun itu supaya ketemu segala bebas. Kalau kunci rumah besok telah buka, berarti kamu tinggal dalam rumah saja. Jadi saya cuma mau bilang, kalau hari ini ketemu kunci tahun, ketemu harus percaya bahwa ketemu harus buka tahun. Atas dasar semua itu ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Yang pertama, ketika kita lagi penghujung tahun ini, kita harus menyadari dan mengaku hal ini adalah bukti nyata pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang kekal bagi kita di sepanjang perjalanan hidup. Kita mengucap syukur oleh karenanya, sehingga kita menutup tahun ini. Tapi besok jangan ketemu datang buka tahun 2025. Kedua, pengalaman hidup kita di tahun 2024 menjadi pengalaman yang harus kita renungkan. Tahun 2024 Tuhan telah kasih kesempatan saya hidup dengan tenang dan damai. Mungkin saya punya kesalahan. Tahun 2025 ketemu buat yang lain. Atau Tuhan tahun 2024 ini kami baku marah dan baku benci karena politik. Tahun 2025 itu ketemu bikin hal yang baru supaya hidup itu menjadi aman dan nyaman. Semua ada pada kita, tapi sesungguhnya kita percaya dan kita yakini bahwa tahun 2025 nanti Tuhan sediakan yang luar biasa bagi kita. 2024 Dia telah menolong kita dan menjaga kita, maka 2025 Tuhan pasti menolong. Oleh sebab itu kehidupan di tahun 2025 itu penting dan perlu untuk kita renungkan. Kita harus meminta kepada Tuhan anugerah yang indah yang harus Tuhan sediakan bagi kita. Jadi tadi saya bilang, kalau seluruh tahun ini dengan pengalaman yang baru, mari kita buka tahun 25 dengan anugerah dan berkat Tuhan yang baru untuk kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan pasti menyertai kita di tahun 2025, karena 2024 Dia sudah menolong, menyertai dan menjaga kita. Di tahun 2024 Ia telah memberi yang terbaik bagi kita. Lalu 2025 Tuhan menyediakan yang luar biasa. Ada satu perayaan Natal, dia punya tema jangan takut. Dia punya tema takut dua. Jadi dia tema Natal jangan takut. Subtema, don't pikir-pikir, subtema takut dua. Lalu kenapa don't takut? Bukan karena don't jago kan, bertuju bahwa don't hebat, tapi dia bilang takut dua, ada Tuhan saja. 2024 selamat tinggal. Kalau 2025 untuk apa takut? Ada Tuhan saja. Yang penting ayat 31 dia bilang, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Berarti kita diajar bahwa Tuhan itu kekal. Maka 2025 jangan kita berpaling dari Dia. Kita melihat dan menanti-nantikan Dia, maka Dia akan memberi kehidupan, Dia memberi kekuatan, Dia memberi segala-galanya yang menjadi kebutuhan kita, sehingga kita bisa melangkah dan menjalani dengan segala perkebunan yang luar biasa.
Samuel dia bilang untuk orang Israel. Ketika dia bilang Ebenezer sampai di sini bukan menolong kita. 2024 Tuhan sudah 2025 akan kita jalani. Tantangan itu banyak, pergumulan itu banyak, persoalan itu akan kita hadapi. Takut atau tidak tergantung pada kita. Tapi terakhir dia bilang begini, mari kita lihat ke atas, lihat belakang, lihat depan, lihat ke atas, sehingga takut buat itu menjadi bagian hidup kita. Karena Tuhan ada dan Tuhan menolong, menyertai, memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan memberkati kita, firman ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa Tuhan semesta alam, Ia akan tetap menjaga, menolong, menyertai kita di sepanjang hidup ini. Amin.
Jemaat yang diberkati Tuhan Allah yang sudah menyertai saudara-saudara sampai di penghujung tahun ini. Dia jugalah yang akan membawa saudara-saudara memasuki tahun baru. Dan atas dasar itulah terimalah berkat. Inilah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Tangannya rapi dong. Selamat menyambut tahun baru semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.